dengan pemenang dunia. Di Jepang, prestasi Ricky sebagai pengembang mobil listrik sangat sukses. Ia memegang jabatan penting sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Permanen Magnet Motor dan Generator Nidec Corporation, Kyoto, Jepang. Kini Malaysia pun siap memberi tawaran menggiurkan. Apa kabar Indonesia? Selama di Jepang, pria kelahiran Padang 11 Januari 1980 menemukan 14 teori tentang motor listrik yang sudah dipatenkan oleh pemerintah lokal. Jelas sangat miris, karya anak bangsa namun bukan Indonesia yang mematenkan karyanya. Sebaliknya malah bangsa lain. Loh, kok suka menafikan Indonesia? Tidak juga, Ricky sudah cukup lama menunggu izin mobil listrik yang ia buat dengan dukungan Menteri BUMN, Dahlan Iskan ketika itu. Ia meminta mobil listrik bernama Selo dan Gendis yang bisa menjadi inspirasi lahirnya mobil listrik anak negeri. Namun apa daya, izin tak kunjung keluar. Bahkan terkesan digantung oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Sambil kagumnya, Dahlan bahkan sampai memanggil pemuda Minangkabau ini sebagai putra petir, sebutan yang biasa disematkan kepada Gundala, salah satu tokoh superhero asli Indonesia. Ia menjanjikan Ricky sebagai pelaksana proyek pengembangan teknologi mobil listrik nasional. Ricky pun aktif melakukan penelitian di Ciharas, Tasikmalaya, terkait pembangkit listrik tenaga angin. Puncak kini kincir angin hasil rancangannya menjadi yang terbaik di dunia untuk kelas 500 watt. Yang lebih luar biasa lagi, ia rela pulang Jepang dengan segala fasilitas dan belajar yang didapat di sana. Ia memilih hidup sederhana di pelosok Ciharas dengan kehidupan ala kadarnya, sambil membimbing banyak mahasiswa yang ingin belajar. Ricky juga rela berjauhan sementara dengan istri tercinta demi cita-cita mewujudkan pembangkit listrik murah dan ramah lingkungan untuk Indonesia. Dahlan sendiri bingung, beberapa bus listrik yang masih nangkring di Kemenristek masih kesulitan keluar izinnya. Sementara itu, bus-bus listrik sudah melewati jarak jauh dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jakarta. Pemerintah berkilah, mobil-mobil itu tak lolos uji emisi. Agak aneh, sebab negara maju seperti Jepang saja menerima. Melalui akun Facebooknya, Ricky menerima jika perusahaan di Jepang menerima pekerjaan sebelumnya, terus membujuknya untuk kembali. Apalagi menurutnya saat ini Indonesia belum bersahabat untuk hasil-hasil karyanya. Akhirnya Ricky kembali ke Jepang setelah dikecewakan oleh bangsanya sendiri. Meskipun demikian, tekadnya tetap sama, ingin memberi kontribusi untuk negeri sendiri. Bisa jadi hal ini kelak akan terjadi kompilasi pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik bagi para ilmuwan seperti Ricky. Jika yang menikmati karya Ricky dan tim beberapa waktu lalu hanya Jepang, kini datang negara yang agak sensitif bagi kita, yaitu Malaysia. Ya, Malaysia telah menyetujui minat untuk membeli prototipe Selo dan akan dikembangkan di sana. Bahkan negeri jiran siap untuk memboyong Ricky. Saya berencana menerima pinangan Malaysia demi mewujudkan karya saya dan tim, kata Ricky. Ini pilihan realistis. Namun sebagai orang Indonesia, saya akan terus melakukan negosiasi dengan Malaysia agar Selo tetap dibuat di Indonesia. Proses pembuatan tetap harus di Indonesia. Semoga ada pilihan lain, kata Ricky. Dia mengakui apa yang akan diputuskannya ini bukan kabar baik untuk sebagian masyarakat Indonesia. Namun dia mengatakan jalan yang akan ia tempuh ini kelak akan menjadi kebanggaan untuk Indonesia, meskipun tidak singkat. Ketertarikan Malaysia meminang Selo berawal dari rapat Ricky dengan salah seorang kawan di Kuala Lumpur, kebebasan bulan lalu. Akhirnya Ricky mendapat kabar jika ada keinginan Malaysia untuk mengembangkan mobil listrik bersama Ricky dan tim. Kisah Ricky ingatkan kita dengan sosok Presiden Indonesia ketiga, Bahrudin Yusuf Habibie. Ia pindah ke Jerman, tempat sambil bekerja. Jika Habibie tak terlupakan, semoga Ricky mendapat pengakuan atau mendapat dukungan sepantasnya. Inilah kisah Ricky, sang putra Minang yang terabaikan di Indonesia tapi dianggap dan sangat dihargai di Jepang dan di Malaysia.